Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Fikri Nurfadilah dan Rizka Alvindenova akan mempresentasikan tentang tugas akhir mata kuliah Algoritma dan Pemrograman, yaitu program apotek yang telah kami buat menggunakan Python sebagai bahan dasar pembuatannya. Pada tugas proyek akhir pada mata kuliah ini telah dibuat suatu program menu yang ditujukan untuk mempermudah user dalam pengelolaan data obat-obatan pada apotek. Program ini dapat digunakan untuk melihat data obat yang tersedia, menambah data obat, menghapus dan memperbarui data obat yang tersedia. Untuk membuat program apotek ini dibutuhkan 2 folder untuk menjalankannya. Yang pertama ada folder data yang berisi data obat.txt yang berguna untuk menyimpan output dari program apotek ini. Yang kedua, ada folder pustaka yang berisi tentang fungsi-fungsi Python yang digunakan untuk menjalankan program apotek ini. Lalu, di luar dari 2 folder itu, ada utama.py yang digunakan untuk menjalankan suatu fungsi-fungsi dan menjalankan program apotek tersebut. Berikut adalah fungsi-fungsi yang akan digunakan untuk tugas ini. Yang pertama, ada fungsi import, yaitu untuk memanggil fungsi dan menjalankannya. Yang kedua, ada fungsi print untuk mencetak pilihan-pilihan menu pada layar, seperti menu pertama untuk melihat daftar obat, 2 menambah data obat baru, 3 mencari data obat, 4 mengupdate data obat, 5 menghapus data obat, dan 6 keluar dari program. Lalu ada fungsi def yaitu untuk mendefinisikan sebuah fungsi dalam Python. Jika user memilih satu, maka akan ditujukan kepada menu lihat data. Jika user memilih angka 2, user akan ditujukan pada fungsi tambah data. Jika user memilih angka 3, akan ditujukan ke menu cari data. Jika user memilih angka 4, user akan ditujukan ke menu ubah data. Jika memilih angka 5, user akan ditujukan ke menu hapus data. Dan jika user memilih angka 6, user akan ditujukan keluar dari program dan muncul tulisan keluar dari program, terima kasih. Pada menu pilihan pertama, yaitu lihat data, terdapat beberapa fungsi yang digunakan, seperti fungsi open untuk membuka file, fungsi fReadLines untuk membaca isi file per baris dan akan mengembalikan nilai berupa list, lalu ada fungsi sort untuk mengurutkan angka atau karakter. Fungsi len berguna untuk mengembalikan nilai berupa jumlah elemen di list. Jika data masih kosong, maka akan ditampilkan pada layar data masih kosong. Namun, jika data obat telah diinput, maka user akan ditampilkan beberapa nama dan daftar obat yang telah diinput sebelumnya. Pada menu yang kedua, yaitu tambah data, terdapat beberapa fungsi, yaitu fungsi input. Di sini terdapat 4 fungsi input yang bertujuan untuk menginput atau menambah data yang telah dimasukkan. Lalu ada fungsi writelines, yaitu untuk menulis berbaris obat, jenis obat, nama perusahaan, dan tanggal kadaluarsa. Setelah semuanya diinput, user akan ditujukan kepada pilihan apakah ingin menambah data obat lagi atau tidak. Jika user memilih Y, akan ditujukan kembali ke menu tambah data untuk menambah data obat yang lainnya. Jika user memilih N, maka user akan dikembalikan kepada menu utama yang berisi 6 menu utama. Yang ketiga, pada menu cari data ini masih sama menggunakan fungsi-fungsi sebelumnya, yaitu input untuk mencari data obat, open untuk membuka file data obat.txt, fungsi readlines yang berguna untuk membaca isi file per baris dan akan mengembalikan nilai berbentuk list, fungsi len yang mengembalikan nilai berupa jumlah elemen di list, fungsi if untuk memeriksa apakah kondisi bernilai benar atau salah.
Pada menu ketiga ini, user diminta untuk mencari dengan memasukkan nama obat yang hendak dicari. Jika nama obat tidak tersedia pada file data obat.txt, maka di layar akan ditampilkan tulisan data masih kosong. Jika user memasukkan nama obat dan nama obat tersebut berada dalam data obat.txt, maka yang dikembalikan adalah nama obat, jenis obat, nama perusahaan, dan tanggal kadaluarsa yang telah diinput. Jika sudah selesai, user akan ditampilkan pada menu apakah ingin mencari data obat lagi atau tidak. Jika user memilih Y, maka user akan ditujukan kembali ke menu cari data. Jika user memilih huruf N, maka user akan dikembalikan ke menu utama sebelumnya. Berikut adalah simulasi program yang telah kami buat. Jika user memilih angka 1, maka akan ditampilkan obat-obat yang telah kami input sebelumnya. Jika user memilih angka 2, maka user akan ditujukan kepada menu tambah data dan diminta untuk menginput nama obat, jenis obat, nama perusahaan, dan tanggal kadaluarsa. Setelah itu, user akan ditujukan kepada menu apakah ingin menambah data obat lagi atau tidak. Jika iya, tekan huruf Y, dan jika tidak, tekan huruf N. Selanjutnya, menu ketiga, cari data obat. Jika user memasukkan nama obat yang tidak ada dalam data obat, maka outputnya adalah data tidak ditemukan. Lalu, apakah ingin mencari data obat lagi? Jika menekan Y, akan ditunjukkan kembali ke menu cari data obat. Jika user memasukkan nama obat yang tersedia dalam data obat, maka muncullah output data yang dicari, yaitu nama obat, jenis obat, nama perusahaan, dan tanggal kadaluarsa. Jika memilih N, maka user akan dikembalikan lagi ke menu utama. Jika user memilih angka 2, maka user akan ditujukan kepada menu untuk menambah data obat baru dan diminta untuk menginput data berupa nama obat, jenis obat, nama perusahaan, dan juga tanggal kadaluarsa. Selanjutnya, user diminta untuk memilih apakah ingin menambah data obat lagi ataukah tidak. Jika user memilih Y, maka user akan ditujukan kembali kepada menu untuk menambah data obat baru. Jika user memasukkan huruf N, maka user akan dikembalikan ke menu utama. Ya, baiklah. Selanjutnya, pada program ini terdapat sebuah fungsi lagi, yaitu fungsi ubah data. Nah, pada fungsi ini kita dapat mengubah atau mengupdate data obat yang sebelumnya telah kita input. Algoritma yang kita pakai pada fungsi ini yaitu mencari baris pada data yang akan diganti. Kemudian setelah ketemu baris tersebut, kita ganti tiap elemennya
yang sesuai dengan apa yang kita input. Selanjutnya kita lihat kode yang terdapat pada fungsi ubah data ini. Pada awalnya tentu kita menuliskan sebuah fungsi, yaitu dengan def spasi ubah data, kurung tutup kurung buka, dan akhir dengan titik 2. Nah, untuk baris selanjutnya kita masuk pada blok fungsi ubah data. Pada 3 baris pertama kami menambahkan sedikit keterangan dengan menuliskan print Anda berada pada menu update data, dan diapit dengan deretan karakter sama dengan di atas dan di bawahnya. Ini sebagai variasi saja. Kemudian baris berikutnya terdapat inputan nama data yang ingin kita update dengan variabel nx sebagai penampungnya. Kemudian ada variabel f untuk membuka data obat.txt. Kemudian setelah itu kita mengharuskan untuk membaca tiap barisnya yang ditampung dengan variabel isi. Kemudian ada idx sama dengan 0. Nah, selanjutnya ada overx in isi. Fungsinya yaitu untuk mengembalikan hasil output yang berbaris dan berurutan. Selanjutnya ada xp sama dengan x dot split tutup buka, dan di dalamnya ada tanda koma kemudian tutup kurung. Metode ini berfungsi untuk memecah sebuah teks pada string berdasarkan delimiter atau pembatas tertentu. Dan kali ini menggunakan pembatas tanda koma ya. Selanjutnya terdapat sebuah kondisi di mana jika xp dengan indeks 0 ini sama dengan nx atau data yang telah kita input, maka kita akan menjalankan perintah di bawahnya seperti perintah print masukkan data baru. Ini akan tercetak pada terminal, nanti ada keterangan masukkan data baru. Kemudian ada inputan nama obat baru yang ditampung oleh variabel NOB. Kemudian inputan jenis obat baru yang ditampung dengan variabel JB. Kemudian ada inputan nama perusahaan baru yang ditampung oleh variabel NB. Dan kemudian yang terakhir ada inputan tanggal kadaluarsa baru yang ditampung oleh variabel TGLB. Nah, setelah semua variabel yang baru ini kita input, terdapat sebuah kondisi lagi atau sebuah perintah yang mengharuskan bahwa NOB ini sama dengan XP pada indeks ke-0, JB sama dengan XP pada indeks pertama, JB sama dengan XP pada indeks ke-1, NB sama dengan pada XP indeks kedua, dan TGLB sama dengan XP indeks ketiga. Jangan lupa menambahkan /n ini untuk menambah spasi agar tidak bercampur dengan cetakan selanjutnya. Kemudian selanjutnya ada xg sama dengan tanda petik 2 dan di dalamnya ada tanda koma, kemudian dot join xp. Ini berarti kita menambahkan tanda koma pada variabel xp. Metode ini ditampung oleh variabel xg. Nah, setelah itu maka kita akan cetak data sudah diubah. Kemudian di sini ada isi, dalamnya ada idx sama dengan xg dan idx tambah sama dengan 1. Kemudian kita harus membuka lagi data obat.txt pada mode write atau menulis. Nah, selanjutnya pada variabel isi ini kita tambahkan fWriteless, di dalamnya ada isi yang berarti kita akan menuliskan per baris data obat.txt ini dengan isi. Selanjutnya kita tutup dengan f.close kurung tutup kurung buka. Selanjutnya untuk mempermudah penggunaannya lagi, kita menambahkan sebuah opsi, yaitu ketik Y untuk mengubah data obat atau kembali ke fungsi ini, dan ketik N untuk kembali ke menu utama. Di sini ada variabel C untuk menampung inputan opsi tadi, apakah Y atau N. Nah, di sini ada kondisinya C sama dengan Y kapital untuk kembali ke ubah data, dan C sama dengan N untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya kita coba saja penggunaan dari fungsi ini. Kita dapat dilanjutkan ke tab utama ya untuk menjalankan fungsi dari program ini. Kita execute. Nah, ini ada sedikit welcome. Kemudian kita melihat data dulu ya agar kita mengetahui data yang ingin kita update. Kita pilih nomor 1. Nah, di sini ada intro stop dan ProRis. Nah, kita coba mengupdate data dari ProRis ya. Kemudian kita enter saja untuk kembali ke menu utama dan kita ketik nomor 4 untuk mengupdate data. Nah, di sini ada keterangan yang tadi kan, Anda berada pada menu update data. Nah, masukkan data yang ingin diupdate. Nah, untuk nama ini kita harus sesuai dengan data yang sudah terdapat pada data obat.txt tadi ya. Misalkan ProRis. Nah, setelah itu kita harus memasukkan data baru. Nah, misalkan kita tambahkan stream no. Kemudian jenis obatnya kapsul dan nama perusahaannya Dexa. Tanggal kadaluarsanya misalkan 29 April 2021. Nah, setelah itu maka data sudah diubah dan kita dihadapkan dengan opsi tadi
apakah kita ingin kembali mengupdate data atau kita akan kembali ke menu utama. Nah, di sini kita akan kembali ke menu utama. Untuk memastikan bahwa fungsi yang tadi bekerja, kita langsung aja pilih untuk menu pertama ya, untuk melihat data obat. Nah, bisa dilihat kan, tadi yang awalnya di sini adalah ProRIS, maka akan terupdate atau terganti menjadi Stimuno. Berarti program ini adalah berhasil. Fungsi yang kita jalankan sudah bisa dipakai. Nah, selanjutnya ada fungsi untuk hapus data. Tentu saja fungsi ini berfungsi untuk menghapus data yang telah kita input atau data yang terdapat pada data obat.txt. Nah, yang pertama kita seperti biasa akan mencetak sebuah keterangan, yaitu Anda berada pada menu hapus data. Kemudian di sini ada variabel f yang menampung untuk membuka data obat.txt dalam mode R atau membaca. Nah, selanjutnya ada metode f.readlines. Seperti pada fungsi sebelumnya, ini untuk membaca per baris ya. Nah, selanjutnya ada metode sort, ini untuk mengurutkan data kita. Nah, selanjutnya ada sebuah kondisi if length kurung buka isi kurung tutup sama dengan 0 diakhiri dengan titik 2. Ini berarti bahwa si datanya masih 0 atau tidak terdapat data sama sekali pada data obat.txt yang tadi. Kemudian jika tidak terdapat data, maka kita harus mencetak data masih kosong. Ketika data masih kosong, tentu saja kita tidak dapat menghapus data. Kemudian pada kondisi else-nya, nah tentu kita dapat menginput data obat yang ingin kita hapus. Inputan ini ditampung oleh variabel bernama hapus. Kemudian selanjutnya ada for x in isi seperti biasa. Kemudian ada metode xsplit. Ini berfungsi untuk memecahkan teks pada sebuah string. Kemudian terdapat kondisi if lagi, yang berarti jika hapus sama dengan pecah pada indeks ke 0, kemudian akan melakukan sebuah tindakan, yakni pecah ini akan sama dengan HD. Jadi isi dari pecah akan sama dengan variabel HD. Nah, jika HD, maka terdapat metode remove untuk menghapus datanya. Yang di sini dituliskan isi.remove kurung buka x kurung tutup. Nah, selanjutnya kita harus membuka lagi data pada data obat.txt dalam mode write atau menulis. Nah, di sini kita menggunakan metode writeLines. Nah, yang berarti kita menulis secara per baris. Kemudian setelah itu kita menutupnya kembali dengan f.close. Nah, setelah itu kita memberikan keterangan untuk meyakinkan bahwa data ini akan dihapus atau tidak. Nah, jika ya, kemudian kita membuat sebuah keterangan untuk memastikan bahwa data ini akan dihapus dengan mencetak tekan enter untuk melanjutkan penghapusan. Nah, kemudian setelah kita mengklik enter, kita akan mendapatkan keterangan lagi bahwa data telah berhasil dihapus. Setelah itu, seperti fungsi sebelumnya, kita menambahkan opsi untuk kembali menghapus data obat atau kembali ke menu utama dengan mencetak variabel C untuk menginput opsi yang tadi, apakah Y atau N. Nah, setelah itu langsung saja kita mencoba fungsinya. Nah, untuk menghapus data obat, kita perlu untuk masuk pada menu nomor 5. Tinggal kita ketik nomor 5, kemudian enter. Nah, di sini ada keterangan Anda berada pada menu hapus data. Setelah itu, kita masukkan nama obat yang ingin kita hapus. Misalkan yang tadi telah kita input sebelumnya, yaitu Stimuno. Kita enter. Nah, kemudian ada keterangan yang tadi untuk memastikan bahwa kita akan melanjutkan pada menu penghapusan data. Kita klik enter. Nah, data telah berhasil dihapus. Nah, kemudian ada opsi yang tadi, yaitu kita ingin melanjutkan untuk menghapus data lagi atau tidak. Maka kalau tidak, kita cukup mengetikkan huruf N kapital dan klik enter. Nah, untuk memastikan kita bisa melihat ke daftar obat. Nah, dapat dilihat yang awalnya datanya ada 2, kemudian setelah kita hapus maka datanya tersisa hanya 1. Untuk kembali ke menu utama kita tekan enter saja. Nah, setelah itu untuk keluar kita bisa klik menu nomor 3, yaitu keluar dari program. Nah, terdapat keterangan
keluar dari program. Terima kasih. Nah, untuk kode terakhir ini hanya sebatas variasi saja untuk menambahkan running text pada awal pertama kali fungsi dijalankan seperti ini ya. Nah, halo teman-teman, Tek 57 selamat datang di menu apotek kami. Nah, untuk membuat sebuah running text tersebut, kita bisa menambahkan beberapa metode seperti input random, input sys input time, dan kemudian menambahkan sebuah fungsi lagi yaitu def mengetik kurung buka s kurung tutup diakhiri dengan titik 2. Nah, di sini ada fungsi for lagi. Nah, di sini ada for in s ditambah dengan /n atau spasi ya. Nah, di sini ada sys.stdout.write untuk menuliskan di c tadi. Kemudian ada sys.stdout.flows. Kemudian ada time.sleep random.random kurung tutup. Kemudian ada time.sleep kurung buka random.random kurung buka kurung tutup. Dan di sini ada kali dan ada 0,1 kurung tutup. Nah, ini berfungsi untuk mengatur kecepatan si running text yang tadi. Nah, selanjutnya kita cukup untuk memanggil kembali si fungsi mengetik tadi. Nah, kemudian bisa kita tambahkan teks yang akan kita gunakan pada running text tersebut. Ini saya menuliskan halo teman-teman tek 57/n untuk menambahkan spasi ke bawah. Kemudian selamat datang di menu apotek kami. Kita coba kembali. Nah, ini ya. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.